Good morning, students. How have you been? I hope you've been good and everything is alright. So now, please welcome to the English class. Still with me, Ibu Yunitampi. Students, this is our previous lessons. It was about making polite question using would you, could you, will you, and can you for asking for someone's help. Now students, let's continue the lessons with the new topic, expressing advice using should and should not. Kita akan mengungkapkan saran, nasihat terhadap situasi tertentu menggunakan kata should yang berarti sebaiknya atau harus, atau kata should not yang berarti jangan. Now students, please look at the situation. My clothes are dirty. What is the possible advice for these situations? Kira-kira saran yang pas untuk my clothes are dirty berarti I should wash them. Saya harus mencuci mereka. Them refers to clothes. It's been more than one cloth. So now please look at this sentence. I should to wash them. I should washing them. These are the popular sentence made by the students. Ini kalimat yang biasa dibuat siswa ketika membuat saran atau nasihat menggunakan should. Biasanya I should to wash, I should washing. Nih, these are incorrect sentence. Ini nggak benar. Because should mean this is a good idea or this is a good advice. Arti kata should itu berarti ide bagus atau ini nasihat atau saran bagus atau sebaiknya artinya. Now let's see the form. Subject, after that is should, and then simple form of a verb, artinya bentuk dasar dari kata kerja. Kalau saya sering mengatakan kata kerja dasar, verb 1, basic verb, artinya with no addition, tidak ada penambahan. No to, nggak ada kata to seperti ini. No ing, nggak ada akhiran ing atau akhiran ed biasanya untuk past tense, atau s atau is nggak ada. Jadi just a simple form of verbs. Jadi ini subjeknya I, and then should, and simple form of a verb, dan kata kerja dasar. Okay. Nah students, please look at part B. You need to sleep. Ini situation ya, kamu perlu untuk tidur. Nah sekarang, and this is the advice. You should not stay up late. You should not stay up late. Nah this is the negative. Jadi if we want to give someone advice or suggestion, we can use positive sentence using should, harus. Keamannya memberi nasihat atau saran juga bisa menggunakan kata jangan, should not. Nah ini, this is the form, polanya subject, should, and then not, simple form of a verb. Should not is usually shortened using shouldn't. Kalau mau pakai disingkat, shouldn't. Nah perhatikan subject you should not stay up late. Jadi sama, after should not is always simple form of a verb. Nah kalau kamu seperti ini, you should not to stay up late, biasanya dikit-dikit to gitu ya. Nah ini tidak boleh seperti ini, because after should not always using simple form of a verb atau kata kerja dasar. Okay, next, this is the dialogue. I'm going to be late. What should I do? You should run. Nah ini situasinya, I'm going to be late. Aku akan terlambat. What should I do? Apa yang harus saya
lakukan. And this is the question, untuk khusus pertanyaan. Polanya question word, pertanyaannya, kata tanyanya ini what, kemudian is followed by should, diikuti kata should, kemudian subject, it should be subject here, and then after subject baru main verb, diikuti oleh subjeknya I. Karena nanya saran orang, what should I do, apa yang harus saya lakukan. Nanya saran berarti asking for the suggestion or advice from someone else, dan diikuti oleh main verb. Main verbnya sama, yaitu bentuk simple, artinya bentuk dasar dari kata kerja. Next, this is the other dialogue. I'm tired today, saya lelah sekarang. Nah, ini lihat ada sarannya, you should go home and take a nap. You should go home and take a nap, kamu harus pulang dan beristirahat. Nah, kita bandingkan dengan yang kedua, masih sama situasinya, I'm tired today, sama kan, I am tired, tapi lihat, maybe you should go home and take a nap. Jadi perbedaannya hanya ada kata maybe. Kalau ini jelas you should go home and take a nap. Kalau ini masih ada kata maybe, mungkin. Nah, bedanya kita lihat di sini. Speaker B ini yang B is giving a definite advice. Kalau yang ini, kalau dia langsung bilang you should go home and take a nap, berarti speaker B is giving a definite advice. Artinya si pembicara B-nya ini langsung memberikan saran yang atau nasihat yang jelas. He is stating clearly that he believes going home for a nap is a good idea and the solution for the speaker's A problem. Artinya si B-nya ini sudah yakin dengan jelas bahwa dia percaya bahwa ini go home and take a nap-nya ini adalah is a good idea or the solution for the speaker's A problem. Nah, ini kan problem speaker's A kan I'm very tired today. Jadi si B-nya ini yakin kalau go home and take a nap itu ya ide yang paling bagus lah untuk atau solusi untuk ini, keadaan ini ya. Next, bagaimana dengan yang pakai maybe? Nah, kita lihat the use of maybe should the use of maybe with should soften the advice. Jadi guna maybe, kata mungkin di sini sebenarnya untuk memperlunak atau memperhalus saran atau nasihat. Jadi biar nggak usah terlalu keras gitu ya. Jadi speaker B is making a suggestion. Jadi speaker B ini membuat saran gitu lah. Lebih ke saran. Intinya kalau saran kan si speaker A itu boleh melakukan, boleh enggak. Namanya juga saran. You may take it or you may not take it gitu ya. Bisa ambil sarannya, bisa enggak. Namanya kan saran ya. Contohnya ya penjelasannya, speaker B is making a suggestion. Going home for a nap is one possible way to solve the speaker's A problem. Jadi dia sebenarnya ternyata yang go home and take a nap ini menurut speaker B yang ini itu salah satu kemungkinan untuk menyelesaikan situasi atau permasalahan si speaker A ini. Oke, itu ya students, the explanations about making advice using should and should not. Nah student, let's see the example. Kita akan lihat contoh. Ini ada speaker 1. There is a situation, I will go out, it's very cloudy now. Situasinya gitu, saya akan pergi keluar, kemudian sangat mendung di sekarang. Sekarang ada pertanyaan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Jadi speaker 2 ini mesti kasih saran. Saran ingat ada 2, pakai yang positif dengan yang negatif. Oke, if you want to make an advice, the first one is you write, kamu harus pakai you, should. Kalau dia positif artinya nyuruh, kamu harus apa? Kalau misalnya mau pergi, kondisinya lagi mendung harus apa gitu ya. Kalau misalnya bisa, contohnya you should bring an umbrella misalnya. Kamu harus bawa payung misalnya. Bisa juga you should bring an umbrella. Kamu harus
membawa sebuah payung. Nah, bagaimana kalau misalnya sarannya yang negatif? Karena kita harus membuat dua gitu ya. Jadi kira-kira bisa begini, you should not. Artinya kamu jangan lupa apa ya? Kalau misalnya mau keluar kemudian lagi mendung, jangan lupa apa ya? Jangan apa ya kira-kira? Mungkin jangan lupa kali ya. You should not forget to. Mungkin kamu jangan lupa untuk membawa atau memakai wear raincoat. Nah, misalkan naik motor ya. You should not forget to wear raincoat. Okay student, that's the example. Nah, ini contoh yang lainnya lagi. I have to test tomorrow. English and mathematics. Meskipun nggak ada pertanyaan what should I do, tetap speaker 2 ini mesti kasih suggestion or advice. Jadi saya memiliki 2 tes besok, bahasa Inggris dan matematika. Gimana kira-kira sarannya? You should study. Lihat, ini kata kerja dasar ya, kata kerja dasar for the test. Namanya ada ulangan besok, berarti kamu harus belajar besok untuk ulangan gitu ya. Nah, yang negatif, you should not play the game. Karena biasa anak-anak suka game, jadi kalau punya ulangan besok ya berarti kamu jangan bermain game. Itu sarannya. Nah, ini tugas kamu hari ini. Write down the suggestion or advice for the following situations below. Jadi kamu disuruh untuk menulis saran atau nasihat untuk situasinya. Ini situasinya nomor 1, I'm hungry, saya lapar. Kira-kira apa? Harus apa? Jangan apa? Kemudian I'm sleepy, ngantuk, saya ngantuk. Speaker tuh harus kasih sarannya apa? You should harus apa atau jangan apa kira-kira. Dan seterusnya, ini ada 5. Jadi setiap number itu ada 2 saran. Setiap nomor saran yang harus dilakukan, kemudian saran yang jangan dilakukan. Jadi sepasang-sepasang. Students, jangan lupa kalau mengerjakan harus tulis situationnya ya, speaker 1-nya and speaker 2 lengkap begitu. Okay, I think that's all for this time. Thank you for watching. Goodbye.